Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo saudara-saudari mahasiswa, selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam mata kuliah Manajemen Risiko. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah resiko spekulatif lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu kita pahami terlebih dahulu apa itu resiko spekulatif lainnya. Resiko spekulatif atau speculative risk adalah resiko yang jika diambil mungkin akan mengakibatkan diperolehnya keuntungan atau timbulnya kerugian. Semua resiko spekulatif diambil sebagai pilihan sadar dan tidak hanya diakibatkan oleh situasi yang tidak terkontrol. Resiko spekulatif atau speculative risk dapat dikelompokkan kepada 3 tipe resiko, yaitu resiko pasar. Resiko pasar merupakan resiko yang terjadi dari pergerakan harga di pasar. Contohnya, harga saham mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian. Yang berikutnya adalah resiko likuiditas. Resiko likuiditas merupakan resiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas. Contohnya, kepemilikan kas menurun sehingga tidak mampu membayar hutang secara tepat yang menyebabkan perusahaan menjual aset yang dimilikinya. Selanjutnya adalah resiko operasional. Resiko operasional merupakan resiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Contohnya, terjadi kerusakan pada komputer karena berbagai hal termasuk terkena virus. Selain risiko-risiko yang dibahas sebelumnya, ada risiko spekulatif lainnya, yaitu risiko perubahan kurs, risiko teknologi, risiko likuiditas, dan risiko politik. Resiko perubahan kurs. Kurs merupakan nilai suatu mata uang relatif terhadap mata uang lainnya. Mata uang mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara. Jika perekonomian suatu negara membaik, maka mata uang negara cenderung menguat terhadap mata uang negara lainnya, atau sebaliknya. Jika suatu negara menetapkan kurs mata uangnya terhadap mata uang lain, maka perubahan kurs tidak lagi terjadi melalui mekanisme pasar. Perubahan kurs dilakukan pemerintah secara resmi. Selanjutnya adalah resiko teknologi. Teknologi mempunyai manfaat namun juga dapat memunculkan risiko baru. Teknologi yang tepat bisa mendorong bisnis perusahaan, meningkatkan penjualan dan menurunkan biaya. Tetapi penggunaan teknologi yang tidak tepat bisa merugikan perusahaan dengan signifikan. Risiko yang berkaitan dengan teknologi relatif lebih sulit dipahami karakteristiknya, lebih sulit dikuantisir, lebih sulit diantisipasi, meskipun teknologi merupakan sesuatu yang real. Selanjutnya adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas terjadi jika perusahaan mengalami kesulitan membayar kewajiban jangka pendek. Jika risiko likuiditas tidak ditangani dengan baik, risiko tersebut bisa meningkat menjadi risiko solvabilitas atau solvency risk
yang bisa mengakibatkan kebangkrutan perusahaan. Rasio lancar dan acit rasio untuk mengukur risiko likuiditas tersebut. Ya, rasio lancar rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar. Acit rasio tes ya rumusnya aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Di samping resiko keuangan, perusahaan juga bisa menggunakan anggaran kas atau peramalan kas untuk melihat potensi resiko likuiditas. Bank biasanya menghadapi resiko likuiditas yang lebih besar. Resiko likuiditas bank bersumber dari sisi aset dan sisi pasifa. Sisi aset. Jika bank memberikan jaminan atau komitmen untuk memberikan hutang sejumlah tertentu di masa mendatang, misal 3 bulan, misalkan 3 bulan mendatang calon debitur datang ke bank untuk memanfaatkan janji bank tersebut, maka bank harus bisa menyediakan sejumlah uang yang telah dijanjikan. Jika gagal memberikan sejumlah uang tersebut, maka bank mengalami risiko likuiditas. Selanjutnya, untuk sisi pasifa, sumber dana sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan dan deposito. Tabungan praktis bisa ditarik setiap saat. Deposito mempunyai jangka waktu yang biasanya cukup pendek, 1 bulan sampai 1 tahun. Jika penarikan dana masyarakat terjadi lebih besar dari yang diperkirakan, maka bank tersebut bisa menghadapi krisis likuiditas. Jika krisis likuiditas tidak ditangani, perusahaan bisa terancam kelangsungannya. Misalnya, masyarakat menjadi panik karena tidak bisa mengambil tabungannya atau muncul rumor tertentu yang tidak baik. Masyarakat bisa mengambil krisis kepercayaan terhadap bank tersebut. Sebagai akibatnya, masyarakat akan menarik dananya secara bersamaan dari bank tersebut. Bank bisa jatuh karena sumber dana menghilang ditarik masyarakat secara bersamaan. Selanjutnya yang berikutnya adalah risiko politik atau sovereign risk. Jika perusahaan merupakan perusahaan multinasional yang beroperasi di banyak negara, maka perusahaan akan menghadapi risiko politik. Risiko politik merupakan kejadian negara tujuan investasi yang bisa mengganggu aliran kas perusahaan multinasional. Risiko politik merupakan garis kontinum dari paling ringan sampai ke paling berat. Perubahan peraturan barangkali termasuk ringan. Kerusuhan sosial cenderung lebih serius, apalagi jika disertai dengan gangguan fisik, misal pabrik dibakar, atau gangguan lain yang lebih serius, misal mogok karyawan. Kejadian yang paling berat adalah jika pabrik diambil alih oleh negara lokal atau diekspropriasi. Jika pabrik diambil alih oleh negara lokal, biasanya perusahaan tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian salah satu indikator untuk melihat resiko politik di suatu negara adalah resiko negara atau country risk. Beberapa lembaga menerbitkan resiko negara-negara di dunia, mulai dari negara dengan resiko rendah, tinggi, sampai terlarang. Perusahaan multinasional akan memperhatikan risiko negara jika mereka memutuskan untuk melakukan investasi di negara tersebut. Demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menambah wawasan pemahaman ilmu pengetahuan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.